Orang tua mana yang tidak bangga melihat putra-putrinya terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional? Apalagi ke-76 anggota Paskibraka Nasional 2024 akan menjalankan tugas mengibarkan bendera pusaka dalam acara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Namun kebanggaan para orang tua mendadak berubah menjadi rasa sedih dan kecewa lantaran ada 18 Paskibraka putri yang harus melepas hijab saat dikukuhkan Presiden Jokowi di Istana IKN. Kaget lah kita, katanya kan lepas jilbab itu, nggak salah waktu dia cerita tuh pas hari H, pas penugasan nanti 17 itu mah, katanya dia bilang, seandainya Tata lulus, nanti tanggal 17 tuh mah, Tata lepas kerudung, gimana ya Maya? Ya, gimana Mbak, tak bilang. Terus kemarin ditanya, iya mah udah ada wawancara, Mbak jawab lah, demi menjalankan tugas negara, ya siap, bilang gitu. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang mengharuskan Paskibraka putri lepas hijab saat dikukuhkan Presiden memancing polemik di masyarakat dan warganet. Termasuk kalangan selebriti diantaranya presenter Irfan Hakim, aktris Dini Aminarti, Pasutri Ahmad Dhani dan Mulan Jamila juga ikut menyuarakan keprihatinan atas peraturan BPIP yang mengharuskan Paskibraka putri copot jilbab. Ya sedih aja, ya kecewa karena para perempuan terus umat muslim di Indonesia yang mengenakan hijab adalah dia sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya dan itu dilindungi oleh undang-undang. Pancasila itu udah luar biasa gitu, tapi kenapa jadi ada mungkin oknum-oknum ya yang punya alasan-alasan yang nggak masuk akal. Gilang Dirga, artis yang juga mantan anggota Paskibraka, ikutan buka suara meski baru selesai menjalani operasi di rumah sakit. Saat saya menjadi Paskibraka dari zaman dulu memang dikelola oleh Kemenpora. Namun memang dalam beberapa tahun terakhir ini BPIP yang mengambil alih. Tapi yang bikin heran adalah BPIP ini kan berarti badan yang betul-betul concern terhadap sesuatu yang sifatnya Pancasila atau keberagaman. Mungkin Pak Yudian lupa bahwa di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mereka dihadapkan dengan peraturan yang katanya tidak memaksa. Tapi mau nggak mau mereka harus nurut. Setelah menuai protes dan penolakan dari masyarakat dan warganet, kini 18 Paskibraka putri bisa lagi mengenakan hijabnya. Realita itu pun membuat lega para orang tua anggota Paskibraka putri. Alhamdulillah lah, yang jelas alhamdulillah. Berarti Allah kan mengabulkan doa anak-anak semua tuh dari 18 orang tuh. Kalau dari Bapak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para muslim. Itu yang menjadi. Kita meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini. Minta segera dicabut mandatnya kepada Kepala BPIP. Diberhentikan dan diganti. Ruben Onsu baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-41 pada 15 Agustus 2024 kemarin. Di hari ulang tahunnya kali ini terlihat tak ada yang spesial seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ruben selalu merayakan pesta ulang tahun bersama Sarwenda dan juga ketiga anak-anak tercintanya. Meski begitu, Ruben ternyata masih tetap mendapatkan kejutan ulang tahun dari para karyawannya dan juga dari sahabat sesama rekan artis. Your love is a melody, so tender and sweet. Through laughter and tears, our love has grown. A bond so strong, it's truly our own. Ruben Onsu juga mendapatkan kejutan ulang tahun dari ketiga anak-anak tercintanya, yakni Betran Peto, Thalia, dan Tania. Sementara Sarwenda tidak terlihat memberikan kejutan ulang tahun untuk Ruben. Sarwenda malah justru terlihat sedang berada di Cina bersama dengan sang adik iparnya Jordi Onsu untuk urusan perjalanan bisnis. Kebahagiaan juga tengah dirasakan Halda Arinta yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20. Halda tampak begitu happy
ketika Jirayut memberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Lucunya Halda yang sedang berulang tahun justru memberikan sebuah mobil listrik mewah merek terbaru kepada sang kakak Arafa Rianti. Ini kan gue yang ulang tahun ya, jadi kayaknya gue nggak harus yang dikasih gitu. Harusnya kayaknya gue yang ngasih. Halda yang sangat sayang kepada kakak tercintanya itu memang sudah niat dari lama ingin membelikan mobil untuk Arafa. Upaya damai kita belum tahu, tapi kan undang-undangnya ke arah sana. Pasal 44 ayat 3 itu memang arah-arah yang sana. Kira-kira bisa Dia lebih pada restoratif. kira-kira restoratif justice ya? Ya. Dari sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu pas sedalam ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum dengan tuntutan pasal berlapis dan ancaman hukuman 20 tahun penjara, Armor Toreador mengajukan restoratif justice atau keadilan restoratif. Restoratif justice kemungkinan kita ajukan karena memang kebayang nggak sih anaknya Amol itu paling tua 4 tahun, ada 3, satu 4 tahun, satu 3 tahun, satu lagi Amolnya Sabangan bahkan sangat terpukul dengan hal ini, makanya dia tadi menyampaikan permintaan maaf dan mohon doanya. Langkah tersangka Armor Toreador mengajukan restoratif justice tentunya memancing kontroversi. Saat menjadikan Cut Intan Nabila sebagai samsak hidup, Armor terlihat begitu keji dan tanpa ampun melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Apalagi kekerasan itu sudah terjadi sejak tahun 2020 dan orang tua Armor tahu anaknya berlaku kasar kepada istrinya. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak gitu? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2010. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benar. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Kenapa dia tahu? Kamu kemarin kenapa kamu protes? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan juga Pak di Jakarta. Sini cuma kerjaan. Cuman karena memang posisinya saya kok saya salah dan memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur Surabaya? Tidak. Enggak. Di Jakarta tadi. Kabarnya Armor memang sengaja disuruh ibunya untuk melarikan dan menenangkan diri ke hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, ibunya Armor juga dikabarkan sempat mendatangi Cut Intan dan berusaha menenangkan sang menantu yang sedang terluka dan bahkan meminta Cut Intan untuk mencabut laporan polisinya di Polsek Sukaraja dan Polres Bogor. Rentetan kabar yang beredar soal ibu Armor Toreador ternyata hoax adanya. Sahabat Cut Intan berusaha keras meluruskan kabar tersebut. Tak hanya meluruskan kabar, Cut Intan melalui sahabatnya juga memastikan akan tetap melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Cut Intan saat ini sedang fokus menenangkan diri dan menyembuhkan mentalnya. Untuk kasus Intan ini memang butuh perhatian khusus terutama untuk kita nih para perempuan. Karena memang kan bukti dari CCTV itu memang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Nah, iya, karena kalau enggak kan enggak mungkin bisa dinyatakan tersangka untuk si terduga ini. Kasus-kasus seperti ini ya, KDRT ini kan tidak hanya masalah fisik tapi juga verbal. Banyak sekali pasti sangat banyak sekali, tapi ya nggak semua orang berani speak up seperti ini.
proses perceraian antara Nisha Ahmad dan suaminya Andika Rosadi hingga kini masih belum menemui titik terang. Ya, sidang gugat cerai Nisha Ahmad terhadap suaminya itu kini dilanjutkan dengan agenda mendengar kesaksian dua saksi dari pihak tergugat pada 15 Agustus kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun sayang, Nisha Ahmad tidak hadir dalam sidang tersebut. Saat ditemui oleh awak media, Andika Rosadi mengaku masih berat jika harus bercerai dengan Nisha. Dirinya bahkan masih sering membujuk Nisha untuk kembali rujuk. Lantas benarkah adik Raffi Ahmad tersebut akan mencabut gugatan cerainya terhadap Andika Rosadi? Setiap hari saya coba bujuk. Ya kalau malam juga kita suka ngobrol gitu. Tapi kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya. Saya juga nggak mau memaksain. Jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia keluhkan itu sudah saya perbaiki ya. Tapi sejauh ini respon Denisa seperti apa Baik. setelah diajakin ngomong? Baik sih, responnya baik, alhamdulillah. Artis cantik sekaligus selebgram Angela Lee akhirnya resmi menjadi tersangka atas kasus penipuan pembelian tas branded mewah. Tak tanggung-tanggung, Angela menggelapkan 15 tas branded dengan nilai yang fantastis, yakni 3, miliar rupiah. AC alias saudari AL. Ini fotonya. Saat ini sudah dilakukan penahanan. Ya. Sudah dilakukan penahanan. Bismillah dulu. Semoga. Satu lagi. Yeay! 15 Agustus 2024 nampaknya jadi hari yang paling membahagiakan bagi Rafathar Malik Ahmad, putra sulung pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pasalnya, tepat di tanggal tersebut, Rafathar baru saja mendapatkan kejutan ulang tahun yang ke-9 dari kedua orang tuanya Raffi dan Gigi bersama adik Rayansa alias Cipung. Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa ke AA? Selamat ulang tahun. Semoga Terus sehat, jadi anak soleh. Makin sayang sama Aja, sama Lili. sama ulang tahun AA. Semoga panjang umur dan selalu Semoga AA saya mah adik dan Aja dan Lili. Laku AA. Kejutan ulang tahun untuk Rafathar pun tak berhenti sampai di situ saja. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga mengadakan pesta ulang tahun untuk Rafathar di Istana Andaranya dengan dihadiri oleh seluruh keluarga besar Raffi Gigi sekaligus teman-teman sekolah Rafathar. Dikenal sebagai artis sultan, Raffi dan Gigi juga gak kaleng-kaleng dalam memberikan kado untuk putra sulungnya itu. Keduanya memberikan kado yang bisa dibilang cukup langka, yakni sepatu bola limited edition yang ditandatangani langsung oleh Darwin Núñez, pesepak bola asal Uruguay yang masuk dalam klub sepak bola Liverpool. Bilang apa tuh? Gak mau sama papa bilang apa tuh? Tarik.